Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada dua negara Kongo? Mengapa negara-negara di Afrika sering memiliki warna dan nama bendera yang sama? Di video ini kami akan mengklarifikasi untuk Anda. Di Afrika, ada dua negara dengan nama yang sangat mirip, Republik Demokratik Kongo, dan tetangganya yang lebih kecil, Republik Kongo. Dan biasanya orang tidak memanggil mereka dengan nama lengkap mereka. Sebaliknya, untuk menyebutnya lebih bisa dibedakan, orang akan menyebut nama itu bersamaan dengan nama ibu kotanya. Karena itu, Anda sering mendengar Kongo, Kinshasa, dan Kongo, Brazzaville. Jadi mengapa negara-negara ini pada dasarnya memiliki nama yang sama? Mari kita cari tahu bersama. Kedua negara ini dulunya merupakan jajahan Belgia dan Prancis. Dan baik Belgia maupun Prancis menyebut koloni mereka Kongo. Tapi mengapa Kongo menjadi nama favorit? Ternyata tanah ini berada di dekat sungai Kongo yang terkenal. Jadi kekaisaran menamai sungai itu agar mudah diingat. Ayo ke sini, apakah Anda bertanya-tanya mengapa sungai itu disebut Kongo? Jawabannya adalah bahwa pada abad ke-14, ada sebuah negara bernama Kongo, dan sungai ini mengalir melalui pusat kerajaan itu, sehingga disebut Kongo. Singkatnya, kedua koloni ini dinamai menurut sungai yang sama, dan sungai itu dinamai menurut sebuah negara dalam sejarah. Namun kisah nama kedua negara ini tidak sesederhana itu. Selama konferensi Berlin tahun 1884, kekuatan Eropa berkumpul dan menjajah Afrika. Saat itu, Belgia dan Prancis diberi tanah yang sekarang menjadi dua negara Kongo. Kisah kolonial Belgia jauh lebih menarik. Secara khusus, pada saat itu, Raja Leopold II berdiri untuk mengklaim tanah jajahan sebagai miliknya. Dia memberi alasan bahwa dia telah melakukan banyak tindakan kemanusiaan, dan dia akan terus membantu daripada keuntungan. Namun, apa yang dia katakan adalah kebalikan dari apa yang dia lakukan. Raja Leopold II merampok kekayaan besar, dan melakukan kejahatan yang mengerikan dengan 10 juta orang terbunuh. Hal-hal yang dilakukan Raja Leopold II membuat orang-orang marah. Dan untuk meyakinkan orang-orang, Belgia menasionalisasi koloni tersebut. Dan itu bukan lagi milik raja. Setelah Perang Dunia Kedua dan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah waktunya bagi kekuatan Eropa untuk memulai proses dekolonisasi Afrika. Pada titik ini, kebingungan tentang nama itu bahkan lebih besar daripada ketika kedua negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1960. Ketika dua negara menyebut diri mereka Republik Kongo, ibu kotanya dipanggil bersama untuk menghindari kebingungan, namun, masih sulit untuk membedakannya, yaitu Kongo, Leopoldville dan Kongo Brazzaville. Namun, pada tahun 1964, Kongo, Leopoldville berubah nama menjadi Republik Demokratik Kongo. 2 tahun kemudian, ibu kota diubah namanya menjadi seperti sekarang ini, Kinshasa. Pemerintah saat itu sangat ingin memisahkan diri dari masa kolonialnya. Selama 5 tahun pertama kemerdekaan, Republik Demokratik Kongo mengalami kekacauan, yang sekarang dikenal sebagai krisis Kongo. Setelah Perdana Menteri pertama yang terpilih secara demokratis, Patrice Lumumba ditangkap dan dibunuh. Dan segera setelah itu, Mobutu Sese Seko, yang didukung oleh Belgia dan Amerika Serikat, berkuasa, mendirikan kediktatoran militer. Kemudian, pada tahun 1971, negara itu berganti nama menjadi Republik Zaire. Kedua negara terlibat dalam Perang Dingin, tetapi mereka berada di pihak yang berlawanan. Republik Kongo, yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Uni Soviet, menjadi negara komunis satu partai pada tahun 1969, dan menamakannya Republik Rakyat Kongo. Pada titik ini, kami memiliki Kongo yang lebih besar, berganti nama menjadi Republik Zaire, didukung oleh Amerika Serikat. Kongo kecil berubah nama menjadi Republik Rakyat Kongo dan mendukung Rusia. Menariknya, bagaimanapun, baik Republik Zaire dan Republik Rakyat Kongo runtuh pada tahun 1990. Keduanya jatuh seolah-olah mereka sama-sama merdeka. Zaire runtuh karena ketidakstabilan di kawasan secara keseluruhan, terutama disebabkan oleh genosida Rwanda. Kemudian, pada tahun 1997, namanya diubah lagi menjadi Republik Demokratik Kongo. Dan Republik Rakyat Kongo runtuh akibat runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet. Kemudian, negara itu membentuk sistem multipartai, mengubah namanya menjadi Republik Kongo. Jadi, kita telah sampai di ujung jalan yang dinamai menurut nama dua negara Kongo. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa Kongo bukanlah satu-satunya contoh negara dengan nama yang sangat mirip. Di Afrika kami juga memiliki Guinea Bissau dan Guinea Khatulistiwa. Dan semua negara ini memiliki cerita yang sama, semua bekas koloni, Guinea Prancis, Guinea Portugis, dan Guinea Spanyol. Semua diberi nama untuk wilayah barat umum Afrika, yang dikenal sebagai Guinea. Dan tentu saja ada Papua Nugini di Asia Tenggara. Pulau itu diberi nama New Guinea, karena para penjelajah mengira bahwa penduduk setempat mirip dengan orang-orang di wilayah Guinea Afrika. Dan salah satu nama lokal pulau tersebut adalah Papua. Oleh karena itu nama Papua Nugini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa banyak negara di Afrika memiliki warna bendera yang sama, termasuk hijau, kuning, dan merah.
Kenapa begitu? Jadi jawabannya adalah, bendera tiga warna ini digunakan oleh Ethiopia, sebuah negara di luar kekuasaan kolonial Eropa. Alhasil, banyak negara Afrika yang baru merdeka memilih menggunakan tiga warna ini sebagai simbol kebebasan mereka dari dominasi Eropa, setelah mereka merdeka pada pertengahan abad ke-20. Lebih dari selusin negara di Afrika memiliki bendera ini, dan telah menjadi simbol Pan-Afrikaisme, persatuan orang-orang keturunan Afrika. Jadi melalui video ini, kita jadi paham kenapa ada dua negara Kongo, dan kenapa negara-negara Afrika sering memiliki nama yang sama. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.